ketika bait Allah itu masih berdiri, orang Saduki kan ruling kelas, dia pemegang kelas. Maka ketika imam besar terpilih dari mereka, kalau dia bertugas upacara dalam rangkaian pondok daun atau sukot, salah satu upacara itu namanya adalah nisuk hamayim, pencurahan air. Kenapa pencurahan air? Memperingati peristiwa dalam Keluaran tadi, Musa memukulkan tongkat pada batu dan batu keluar air. Musa marah-marah dan mengatakan, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Padahal yang mengeluarkan mujizat Tuhan bukan Musa. Itu sebabnya karena Musa mencuri kemuliaan nama Tuhan, Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Peristiwa itu yang mau dihayati oleh ritus ritus Sukot atau pondok daun, kan begitu. Nah, pencurahan air itulah yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Saduki. Dia membawa kendi dari kolam Siloam atau apa itu, kemudian diciprat-cipratkan begitu. Pada saat orang-orang Yahudi, Parisi kebanyakan ini, datang untuk berebut cipratan air itu, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Yohanes pasal 7:37 dan berkata, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Itu konteksnya apa? Konteksnya upacara nisuk hamayim. Orang Saduki tidak percaya karena ayatnya tidak ada. Karena tidak ada ayatnya, maka saya tidak mau. Terus kemudian ketika dia capek mungkin kakinya untuk menciprat-cipratkan air itu, maka dia tendang dengan kaki kirinya. Lalu terjadi protes. Makanya Herodes Agung membangun bait suci, memperluas bait suci, dan ruangan dia yang disebut benteng Antonia itu lebih tinggi dari hubungan bait Allah, supaya dia bisa mengawasi konflik antara Saduki dengan Parisi. Ketika bait Allah hancur tahun 70 Masehi, Sadukinya juga hilang karena nggak punya pekerjaan lagi. Biasanya dia penguasa bait Allah, bait Allahnya hancur, lalu kemana mereka? Punah. Yang tinggal hanya orang Parisi. Nah, orang Parisi inilah yang sampai sekarang eksis. Tapi Parisi tanpa bait Allah, Parisi tanpa korban Yom Kippur. Nah, kalau orang kaget-kaget kalau membaca tafsiran-tafsiran Yahudi kan, tinggal tafsir tahun berapa itu kan mestinya begitu. Nah, ini kira-kira seperti itu. Lalu saudara-saudara, masih ada satu sekte lagi yang mereka ini terhilang dari percaturan di bait suci, yaitu orang Eseni. Semua kelompok itu mengaku saudara satu Taurat. Orang Parisi penafsir Taurat, orang Saduki hanya Taurat, orang Samaria Somer Hatorah, penjaga Taurat, orang Eseni Ose Hatorah, pelaku Taurat, orang Kristen Yesus penggenap Taurat. Semua dasarnya Taurat. Jadi masih ada orang yang mengatakan Kristen nyolong Taurat, itu mainnya kurang jauh. Coba baca itu sejarah, baca dokumen langsung, jangan hanya cari di internet, harus di cross check langsung sumber utamanya. Kan begitu kan? Makanya saya ini melakukan perlawanan dengan cara santun tapi argumentatif. Itu sudah, maka saya tunjukkan ini dokumennya, ini dokumennya, ini dokumennya. Kan seperti itu, dan silakan di cross check sendiri. Nah, itu tadi Saduki ya. Kemudian munculnya kaum Eseni ini menarik. Ceritanya begini. Nah, ini adalah era oikumene. Maka ini saya terus terang saya sampaikan, orang-orang Protestan jangan lagi alergi dengan buku yang namanya Deuterokanonika. Itu buku bukan kitab palsu, ya, tapi itu kitab yang asli, bukan palsu. Terbukti apa? Buku-buku Deuterokanonika ditemukan di naskah-naskah Laut Mati. Clear sekarang. Tapi kenapa Pak? Alkitabnya Kristen dengan satu sama lain berbeda. Katolik ada Deuterokanonika, ada kebijakan Salomo, ada Yesus bin Sirak, ada Makabe. Kok Protestan nggak ada? Terus saya bilang, saya selimurkan dulu, tahu selimurkan itu, dialihkan dulu. Kitabnya Kristen nggak sama-sama, saya bilang nggak sama. Kitabnya Kristen loh ya, sama. Buktinya apa? Kamu baca gereja Ortodok, gereja Katolik, gereja Protestan, jumlahnya 27. Sama mana yang tidak sama?
Lah perjanjian lama, kamu tahu kenapa disebut perjanjian lama? Karena itu warisan Yahudi. Yang tidak sama Yahudinya bukan kita. Loh kok bisa? Lah iyalah, orang Yahudi yang ada di Holy Land itu punya istilahnya, mungkin masih diperdebatkan, kanon kecil yang namanya Tanak itu. Pada zaman Yesus Tanak belum tersusun rapi. Terbukti Yesus hanya menyebut satu judul dari kitab Ketubim, yaitu Tehillim, Mazmur. Seperti yang tertulis tentang anak manusia dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur. Kenapa Mazmur? Karena Mazmur judul pertama dari Ketubim. Tapi kalau Anda lihat di dalam catatan Yesus bin Sirak, itu sebetulnya lahir di Yerusalem pada masa sebelum konflik Yunani Yahudi. Ini kalau kita lihat sejarahnya. Pertama, waktu tahun 323 sebelum Masehi, ini kan masa di mana kan orang Israel tertindas lalu pulang dari Babel. Setelah pulang dari Babel, jatuh lagi ke tangan Yunani yang namanya Alexander Agung. Alexander Agung kerajaannya terbelah lagi jadi 4. Pada waktu itu wilayah yang disebut Israel itu di bawah kerajaan Seleukid, ya, dan mereka melakukan istilahnya itu hubungan baik sekali pada waktu itu, sampai puncak dari hubungan baik itu terjadi pada masa Yesus bin Sirak. Itulah makanya dalam Yesus bin Sirak, Yahudi dan Yunani itu clear hubungannya baik. Prestasi terbesar daripada era ini adalah penerjemahan Septuaginta. Kira-kira pada abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria, Mesir. Jadi orang Yahudi diaspora memakai kitab Septuaginta yang ada kitab-kitab seperti Kebijakan Salomo, Yesus bin Sirak. Orang-orang Yahudi yang ada di Tanah Suci tidak memakai itu. Jadi Yahudi yang mana? Orang Yahudi di luar Tanah Perjanjian memang ada buku Yesus bin Sirak. Nah, Yesus bin Sirak itu misalnya isinya ya, siapakah orang Yahudi? Siapakah orang Yunani? Mereka semua adalah orang-orang yang intinya harus taat kepada Tuhan. Clear. Jadi Yahudi dan Yunani tidak dipertentangkan. Tapi kapan mulai dipertentangkan? Ketika terjadinya peristiwa Makabe. Nah itu baru dipertentangkan. Kapan terjadi? Tahun 167 sebelum Masehi. Ketika waktu itu Raja Seleukid Syria, ini penerusnya Alexander Agung yang terpecah tadi, namanya Antiochus IV Epiphanes. Antiochus IV Epiphanes itu melancarkan pelecehan terhadap bait suci di Yerusalem dan memaksa orang-orang Yahudi untuk menyembah dewa Yunani. Saat itulah mulai terjadi konflik besar-besaran. Orang Yahudi dilarang bersunat, dilarang merayakan Sabat, dipaksakan darah babi dicurahkan di mesbah bait suci itu. Akibatnya terjadilah kemarahan. Anak dari imam seorang yang tinggal di desa Modi'im, ya, itulah yang dikenal keluarga Makabe. Makabe itu singkatannya apa? Singkatannya Mika Muka Ba'elim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan. Itu kira-kira ya. Kemudian mereka melakukan perlawanan. 5 bersaudara ini menang sekalipun persenjataan terbatas. Karena mereka menerapkan taktik gerilya seperti Pangeran Diponegoro itu. Ketika menang, mereka meratapi bait suci yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa kafir pada berhala, dibersihkan. Jadi semua dibersihkan, yang sudah dicemari dengan berhala dirobohkan, diganti yang baru, lalu ditahbiskanlah bait suci. Nah, kenapa terjadi upacara yang namanya upacara pentahbisan bait suci? Yesus pun datang pada upacara itu. Dan cirinya apa pentahbisan bait suci? Namanya perayaan Hanukah. Kalau Anda lihat baca dalam kitab Taurat, kaki dian itu cabangnya berapa? 7. Itu namanya menorah. Tapi orang Yahudi juga punya upacara namanya Hanukah. Kaki dian bercabang 9. Banyak yang sudah pergi ke Israel kan? Kenapa kok ada kaki dian bercabang 9? Kenapa ada kaki dian bercabang 7?
Kakidian bercabang 9 itu memperingati peristiwa Makabe ini yang dicatat dalam kitab 1 dan 2 Makabe. Apa yang diperingati? Ada dua versi. Kalau menurut versi Talmud, ya, Mishnah itu mengatakan ketika minyak zaitun itu hanya cukup untuk menyalakan Kakidian itu 1 hari, tapi ternyata bertahan sampai 8 hari perayaan. Lalu mereka refleksikan, dari mana sumber dari terang itu? Yang di tengah-tengah itu namanya semes, atau sumber dari terang itu. Makanya kanan 4, kiri 4, tengahnya 1. Itulah yang namanya Hanukkah. Yesus hadir pada perayaan ini dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 22, saat musim dingin. Itu tidak ada dalam kitab Taurat, tapi ada dalam Talmud Yahudi, plus ada dalam kitab 1 dan 2 Makabe. Yang sekte-sekte baru itu yang asal anti Katolik itu. Biasanya kan, wah ini enggak ada dalam Alkitab. Lah gue harus sejarah Alkitab kok. Memang Alkitab itu dulu beragam di kalangan orang Ethiopia masih ada. Yahudi sekalipun, Yahudi Karaid mengakui buku itu. Tapi Yahudi yang rabbinik tidak. Karena reaksi terhadap kekristenan juga. Jadi panjang sejarahnya. Untuk singkatnya saya mengatakan, tanpa atau dengan Deuterokanonika, Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak berubah. Itu memperlengkapi sejarah. Kemudian pemberontakan yang menang tadi, perang Yahudi yang menang kalau dari kalangan Yahudi kan, diperingati dengan peristiwa yang namanya perayaan Hanukkah. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab, ya. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab Ibrani, tapi ada ayatnya dalam Alkitab Septuaginta. Kan gitu kan lengkap. Tinggal versinya mana yang kita pakai. Kita ini tanpa sadar pandangan kita tentang kitab suci dipengaruhi oleh tetangga sebelah. Ini jangan ada pengaruh sedikit pun. Maka saya tadi mengatakan, kebenaran kitab saya tidak tergantung kitabmu setuju atau tidak. So biasanya mantan-mantan itu sulit untuk melakukan move on, sulit. Sudah jadi Kristen yang diceritakan Ali Imran 45 aja, nggak ada yang lain apa? Kenapa begitu? Itu bahaya kalau mereka yang cerita, nggak apa-apa. Kalau kita yang cerita, penodaan agama gitu loh. Makanya daripada penodaan agama, belajar yang pinter, yang melampaui ya makhluk-makhluk yang suka bikin perkara itu, ya, dan kemudian kita tunjukkan argumentasinya. Mereka jengkel, nanti lama-lama umurnya tidak panjang. Kalau orang jengkel marah-marah terus kita, tapi kalian jangan marah. Ini yang namanya bersaksi tanpa melukai, aman secara hukum, benar secara iman, ramah secara budaya. Militansi tanpa strategi adalah kekalahan. Gitu saudara-saudara. Ini Saduki, Parisi, Eseni muncul. Kenapa Eseni muncul? Raja pertama dari kaum Makabe namanya Yudas Makabe. Yudas Makabe wafat diganti saudaranya namanya Yonatan Makabe. Waktu Yonatan Makabe naik takhta kira-kira tahun 152 sebelum Masehi, anaknya dari Antiochus Epiphanes yang menajiskan Bait Allah tadi datang ke Yerusalem dan mengatakan, hei Yonatan, kamu ini menjadi raja. Yahudi punya kerajaan merdeka itu nggak tercatat dalam Alkitab Ibrani. Kerajaan merdeka itu tercatat di Deuterokanonika. Mata uangnya jadi ditemukan, maka sejarahnya disangkal. Itu pelestarian ritusnya lewat Hanukkah aja dilestarikan sampai hari ini, masa mau nyangkal sejarahnya? Kan begitu akhirnya Yonatan Makabe itu dirayu-rayu sama anaknya Antiochus IV Epiphanes namanya Alexander Balas. Kamu ini kan raja Yahudi, kamu tahu bangsamu ini bangsa religi, bangsa agama, kamu harus menguasai Bait Allah juga. Jadi jangan hanya jadi raja, angkatlah dirimu jadi imam besar. Dia terlibat dalam persekongkolan politik, mengangkat dirinya sebagai raja Yahudi sekaligus imam besar. Lah imam besar yang berhak atas takhta imam besar itu namanya Onias yang keempat, tersingkir. Lalu dia mendirikan komunitas sendiri yang namanya komunitas anak-anak terang.
Sebab yang lain itu anak-anak gelap. Mereka ingin membangun bait suci kembali di Qumran. Makanya ditemukan naskah tentang bait suci. Mereka punya harapan Mesias yang akan datang itu anak Allah. Beda dengan yang Yahudi Parisi tadi yang mengatakan Mesias itu pahlawan politik yang menaklukkan Roma. Lah Yahudi edisi terakhir ini yang banyak sekali kita bahas. Makanya dalam kajian mata kuliah Yudaisme tidak mendalam di STT itu. Makanya sekarang saya kasih rumus. Bagaimana caranya kita menjadi orang cerdas, gimana caranya kita menjadi orang yang bisa memberi solusi, dan Sakti Mondroguno tadi, maafkanlah perselisihan dengan saudaramu. Selama Anda masih menganggap Katolik sebagai agama lain, Anda akan terus jadi marginal dan kalahan. Percaya sama saya, karena itu sudah saya lakukan. Kita harus merangkul semua saudara seiman, Katolik, Ortodok, Protestan. Sebab kalau ada apa-apa, Katolik itu punya jaringan internasional. Dia memiliki pendekatan yang lebih holistik, ya, kesatuannya, katolisitasnya. Protestan punya kekuatan, yaitu apa? Kebebasan berpikir, sekalipun kadang-kadang kebablasan. Saking bebasnya muncul liberalisme teologi. Bener nggak? Akhirnya liberalisme teologi muncul kelompok evangelikal. Ayo kita, maka yang kita perdebatan kan soal Injili atau karismatik atau ini rematik, macam-macam yang kita lakukan itu. Karena apa? Kita ini kan mainnya kurang jauh, gitu loh. Kenapa kita membutuhkan ortodok? Kan ortodok itu akar dari gereja, gitu loh. Saudara-saudara, sudahlah, percaya ini Sakti Mondroguno ini kalau sudah begini, ya. Itu yang saya sampaikan. Makanya ketika orang debat soal Natal, ya, orang pada kebingungan. Karena apa? Begitu saya mengutip tulisan bapak-bapak gereja, malah dipertentangkan dengan ayat Alkitab.